kita mulai ya. Kita mulai, dan kinetika reaksi ini masih melanjutkan dari yang pertemuan minggu kemarin. Nah, kemarin kan kinetika reaksi yang pertama, sekarang kita kinetika reaksi yang kedua. Jadi di sini langsung kita masuk ke contoh soal. Ada hidrogen iodida yang mengalami penguraian sangat lambat menjadi hidrogen dan iodium. Dengan lajunya atau hukum lajunya adalah K dikali konsentrasi HI pangkat 2. Tetapan lajunya adalah 2,4 kali 10 pangkat minus 21, dan konsentrasi dari HI adalah 0,01 dimasukkan ke dalam wadah yang berukuran 1 liter. Berapa lamakah waktu yang dibutuhkan untuk konsentrasi HI mencapai 0,009 mol per liter, atau hanya ada 10% yang bereaksi? Ada yang tahu? Pakai rumus apa? Jadi clue-nya ada di hukum lajunya. Hukum lajunya nyari T ya Bu, itu nyari waktu ya. Kenapa? Nyari waktunya ya Bu. Iya, nyari waktunya. Cari waktunya. Hukum lajunya kan K HI pangkat 2. Berarti kalau hukum lajunya ini, ordernya dia order berapa? Order kan menggunakan order total itu yang M sama N ya. Berarti kalau kayak gini, hukum lajunya dia berapa? Ordernya berapa dari hukum lajunya? Dia nggak tahu ordernya berapa? 2, Bu. 2. Dari mana, Martin? Dari mana? 2? Iya. Gak ada yang tahu ini order 2. Maaf Bu, gimana Bu? Sinyal saya Bu. Order 2 dapetnya dari mana? Gak ada yang tahu. Dari 54 orang ini. Pangkat HI-nya itu nggak, Bu? HI-nya. Iya, dari sini ya. Kan di sini ada 54 orang ya. Kalau sekarang 56, nambah lagi. 56 orang, kalau saya tanya, dijawab cepet ya. Jangan sampai nunggu. Tadi kita nunggu jadi sampai 4 menit cuma buat tanya dari mana dapat ordernya. Kalau emang kalian nggak tahu, bilang nggak tahu. Kalau kalian tahu, ya jawab. Di sini ordernya 2. Berarti kalau kita mau pakai order 2 untuk mencari waktunya, kita menggunakan yang reaksi order 2. Jadi kita sebenarnya pakai reaksi ini. Rumus reaksi ini konsentrasi A per dt sama dengan K
dikali konsentrasi A kuadrat. Nah, ini terus diturunkan, kemudian akan mendapatkan rumus yang ini. 1 per konsentrasi A0 sama dengan salah. Nah, T. 1 per konsentrasi 0 atau awal ditambahkan KT. Tuh. Nah, terus kita cek dulu. Berarti kan di sini konsentrasi HI yang akhir atau pada waktu tertentu 1 per konsentrasi HI awal ditambahkan K dikali T. Yang ditanyakan adalah T-nya. Terus di sini sudah ada nilai K-nya. Ini nilai K. Terus di sini adalah konsentrasi HI awal dan di sini adalah konsentrasi HI akhir atau yang pada waktu tertentu. Terus 1 per HI konsentrasi pada waktu tertentu adalah 0,009 sama dengan 1 per 0,01 ditambahkan K-nya 2,4 dikali 10 pangkat minus 21 dikali T. Nanti kalian tinggal pindah ruas, nanti akan kalian mendapatkan jawabannya. Tuh. Dan kalian harus ingat ya, kalau konsentrasi ini apapun itu dalam molaritas. Jadi kalau misalnya belum dalam molaritas, harus kalian ubah dulu. Tuh. Dan ini 0,01 kan masih mol. Tapi karena dia dalam wadahnya 1 liter, berarti juga sama. Jadi konsentrasi A0 sama dengan 0,01 mol dibagi 1 liter. Jadi 0,01 mol per liter. Gitu. Jangan lupa ya. Karena ini udah mol per liter, berarti dia sudah molaritas. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Itu tadi yang diubah ke apa tadi, yang ke molaritas itu tadi agak ngelek-ngelek, Bu. Itu gimana ya, Bu? Wah, Bu, agak ngelek. Coba minta tolong diulangi, Bu. Konsentrasi senyawanya. Karena ini yang ada di kurung kotak, yang dari kurung kotak ini, dari kurung kotak, misalnya dari senyawa A, itu harus dalam molaritas. Jadi kalian harus mengubah, di sini kan ada keterangan bahwa ada molekul 0,01 molekul atau mol HI dalam gram. Gas maksudnya, kok gram. HI dalam gas itu molekulnya ada 0,01 mol, kemudian ditempatkan dalam wadah 1 liter. Kalian tahu kan kalau molaritas itu adalah mol per volume. Volumenya dalam liter. Tuh. Kalau misalnya yang diketahui gramnya, berarti nanti kan harus pakai gram per mr dibagi 1000 per volume wadah atau volume larutannya. Ini bisa volume wadah atau larutannya. Dan kalau yang ini volumenya itu sudah dalam mili. Kalau udah ada wadahnya dalam liter, berarti langsung mol per volume. Gitu. Jangan lupa. Kalau konsentrasi apapun yang dalam kurung kotak itu dalam molaritas. Oke, Bu. Paham kah? Kasih, Bu. Paham, Bu. Paham. Oke. Kita lanjut ya. Ada lagi mau ditanyakan tentang ini? Oke. Kalau gitu di sini ada H2O2. H2O2 yang menjadi air dan oksigen dalam reaksi orde pertama. Ini sudah dituliskan orde pertama. Dan ini adalah larutan H2O2 1,28 molar
mengalami perubahan menjadi 0,85 molar pada waktu 10 menit. Pada temperatur tertentu, berapakah K-nya atau tetapan laju untuk reaksi dekomposisi. Kemudian yang kedua adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjadi 25% dari jumlah awal. Berarti ini kan 25% dari jumlah awal yang terurai. Berarti nanti di sini yang dicek adalah yang 75%-nya. Gitu. Nah, di sini karena udah ada order pertama, di sini udah ada rumusnya, kita pakai len. Kalau order pertama itu rumusnya len konsentrasi AT sama dengan konsentrasi A0 dikurangi KT. Ada lennya. Dalam A0 dikurangi K kali T. Nah, ya udah nih, berarti kan yang A dulu kita cari. Yang A berarti H2O2-nya berubah menjadi yang awalnya 1,28 menjadi 0,85. Waktunya 10 menit. Jadi kita masukin len H2O2 T dan H2O2 awal dikurangi K dikali T. Dan H2O2 pada T atau pada waktu tertentu adalah yang len 0,85. Karena ini udah molar ya, yang besar kan udah molar. Dan langsung dipakai. Kemudian ini len 1,28 dikurangi K dikali 10 menit. Karena di sini tidak ditanyakan atau tidak ada harus diubah menjadi detik, langsung aja pakai yang menit. Kemudian di sini kalau pindah ruas, len 0,85 dikurangi len 1,28 sama dengan min K kali 10. Jadi kalau kalian harus ingat, len kalau pengurangan itu berarti bisa diubah menjadi bentuk min 0,85 dibagi 1,28. Min K kali 10. Kemudian tinggal kalian cari berapa sih nilainya, kalian tinggal pindah ruas. Tuh. Nanti minus K itu jadi len 0,85 dibagi 1,28 dibagi 10. Jadi satuannya menjadi K bla 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 per menit. Tuh. Nah, terus sekarang yang B. Yang B itu kan ditanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Jadi, asumsikan H2O2 awal itu 1. Jadi, kalau H2O2 T, itu dia jadi berapa? Jadi, 75% dikali H2O2 0. Karena di sini 25%-nya itu terurai. Jadi yang itu dicek jangan adalah lupa 70%. dikali ini juga ya Bu ya, dikali 1 molar ya Bu. Iya, belum selesai. Jadi di sini 75% dikali 1 M. Jadi nanti dapatnya 0,75 molar. Tuh. Jadi di sini kita tinggal kerjakan yang B. Pakai rumus yang sama kayak ini. Len H2O2 T sama dengan len H2O2 awal dikurangi K kali T. Di sini udah tahu ya, yang keduanya len 0,75 sama dengan len 1 dikurangi K-nya pakai yang apa? K-nya pakai yang K ini. Kita sebut aja KA ya. KA dikali T waktunya. Tuh, berarti di sini kan akhirnya akan menjadi
ln 0,75 dibagi 1 sama dengan min KA kali T. T-nya berarti ln 0,75 dibagi minus KA. Min KA. Gitu. Dan ini nanti satuannya adalah dalam menit. Gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Izin bertanya, Bu. Oh, Awalnya kan tadi kan ln H2O2 T sama dengan ln H2O2 0 min KT itu tiba-tiba jadi KA itu gimana, Bu? ini Iya, KA, Bu. KA yang di persamaan K-nya kedua. ini pakai yang ini. Pakai K di nomor A maksudnya. Oh, oke, Bu. Jadi saya sebutin di sini KA. Oh, K yang dari di A itu ya, Bu. Oke. K yang Makasih, dari Bu. nomor A. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gak ada? Oke, kalau gitu kita lanjutin lagi ya. Ini sama. Nanti bisa kalian cobain. Nah, sekarang di sini itu ada rumus lain. Nah, itu dipakainya kapan? Di sini ada reaksi 2NaCl menjadi N2NO ditambahkan Cl2. Memiliki energi aktivasinya 1 dikali 10 pangkat 2 kJ per mol. Dan tetapan laju atau K-nya di sini ada 0,286 liter per mol second. Pada temperatur 500 K. Dan berapakah tetapan laju pada temperatur 490 Kelvin? Nah, berarti di sini udah ada EA, ada K-nya, terus ini ada T1, sini ada T2. Yang ditanyakan adalah K2-nya. Ya kan K2 karena tetapan laju pada T2. Tuh. Berarti kita tinggal masukin rumusnya yang ini. Ln K2 per K1 sama dengan EA per R dikali 1 min T1 min 1 per T2. Terus berarti kalau kalian udah tahu ya kalau ln pembagian bisa kalian ubah. Jadi ln K2 dikurangi ln K1. EA-nya di sini 1 dikali 10 pangkat 2 dibagi R-nya. R-nya kalian pakai yang mana? 0,08 T. 082, Bu. 0,08 Satuannya Liter ATM. liter per liter ATM. Liter Liter ATM ATM per second Kelvin. mol. iya, liter ATM per Per mol Kelvin. Kelvin. Nah, di sini udah ada satuannya liter mol, udah benar. Temperaturnya juga Kelvin udah. Nah, tapi kok di sini malah kilojoule per mol? Nah, berarti kalian pakai yang mana? Di sini nggak ada joule-nya sama sekali. Berarti kita harus pakai R yang ada satuannya joule per mol Kelvin. Berapa? Yang R satuannya joule per mol Kelvin. Ada yang tahu? 8,314. Iya, 8,314 ya. Jadi kita pakai di sini 8,314. Tapi hati-hati lagi, di sini EA-nya itu masih kilojoule. Berarti kita harus ubah kilojoule-nya menjadi joule. Berarti kalau dari kilojoule ke joule,
dibagi atau dikali, atau berapa totalnya? Nilai EA-nya 1000 joule, Bu. Dikali. iya, berarti 10 10 pangkat 5, Bu. iya. 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 3 joule per mol. Jadinya hasilnya 10 pangkat 5 joule per mol. Oh, jadi di sini dihapus. Jadi 10 pangkat 5 joule per mol. Di sini joule per mol Kelvin. T-nya T1 berapa? 1 per 500 dikurangi 1 per 490 Kelvin. Nah, di sini berarti tinggal kalian coret-coret Kelvin, joule per mol, joule per mol. Jadi tinggal kalian cari ln K2 dikurangi K1-nya berapa? Ln 0,286 sama dengan 10 pangkat 5 per 8,314 dikali 1 per 500 dikurangi 1 per 490. Tuh, nanti bisa kalian ubah. Ini berarti jadinya ln K2 10 pangkat 5. Enggak boleh. 8,314 1 per 500 dikurangi 1 per 490 ditambah ln 0,286. Tuh. Ada pertanyaan sampai sini? Bu, Uh-uh. itu kan yang saya masih bingung untuk pengurangan T1 sama T2-nya. Itu tuh maksudnya apa ya, Bu ya? Apa maksudnya pengurangan dari delta T inisial atau final gitu? Itu masih bingung, Bu. Yang mana 490 itu termasuk final apa yang inisial gitu, Bu? Yang Maksudnya disebutkan ya, yang di soal disebutkan pertama itu pasti yang menjadi T1. Jadi kalau ini kan reaksi memiliki lalala pada temperatur 500 K. Ini baru titik. Berarti dia masuk ke kalimat pertama kan? Berarti dia termasuk menjadi yang T1. Kalau yang disebutkan pertama itu pasti menjadi yang punya 1. EA1, K1, ini K1, terus ini juga EA1. Kayak gitu, pokoknya yang disebutkan di awal adalah yang 1. Sedangkan kalau yang soal berikutnya atau kalimat berikutnya itu pasti akan menjadi yang kedua. Tuh. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Bukan karena dia yang kecil menjadi T1, bukan, tapi yang disebutkan pertama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini juga sama. Masih ada reaksi dekomposisi, ada EA-nya, ada K-nya, terus ada temperaturnya. Terus ditanyakan pada temperatur berapa laju menjadi 2 kali lebih cepat. Nah, berarti kalau gini nanti kan rumusnya di sini ada K1, ini A1, NO, terus ini ada T1. Yang dicari adalah T2. T2 saat laju menjadi 2 kali lebih cepat. Berarti kalau laju lebih cepat, 2 kali lebih cepat, berarti nilai K1, K2 adalah 2 kalinya K1. Kalau misalnya 3 kali lebih cepat, berarti 3 kali K1. Sedangkan kalau misalnya lebih lambat, itu berarti dibagi. Berarti tinggal rumusnya aja tadi. Ln K2 per K1 sama dengan EA per R kali 1 per T1 min 1 per T2. Di sini udah joule per mol, berarti kita masih pakai R-nya yang 8,314 ya. Di sini ada ln K2 kan sama dengan 2K1. Langsung kita tulis saja 2K1 dibagi K1 sama dengan EA-nya
1,14 10 pangkat 5 Joule per mol dibagi R-nya 8,314 Joule per mol Kelvin kali 1/500 dikurangi 1 T2 yang ditanyakan. Nah, berarti di sini tinggal kita coret-coret Joule per mol, Kelvin, Kelvin. Jadi di sini kan K2 adalah 2 kali K1 karena lebih cepat dari yang awal sebanyak 2 kali, jadi tinggal dicoret aja. Jadi nanti kalian tinggal menghitung ln 2 sama dengan 1,14 kali 10 pangkat 5 8,314 dikali 1/500 dikurangi 1/T2. Itu nanti setelah kalian dapat ln 2 dikali 8,314 dibagi 1,14 kali 10 pangkat 5 kemudian dibagi 1/T2 sama dengan 1/500 dikurang ln 2 dikali 8,314 dibagi 1,14 kali 10 pangkat 5. Ini. Yep. Nih. Jadi nanti kalian tinggal setelah dapat nilainya, kalian akan dapat T-nya. T-nya dalam Kelvin. Tuh. Ada yang mau ditanyakan? Bu, izin tanya, Bu. Itu kalau misalkan ini kan Ibu dimisalkan ya, Bu ya, K2-nya itu 2K1. Bisa juga nggak sih, Bu, kalau kita masukin angkanya nanti kan sama juga yang K2-nya ini sama bagi K1 kan sama, Bu. Sama aja ya, Bu. Sama. Oh, oke. Misalnya ini jadinya 2 dikali 7,02 kali 10 pangkat 3 gitu ya maksudnya. Iya, Bu. Jadi kan atasnya 7, bawahnya 14 jadi kayak bisa dicoret gitu. Bisa. Sama aja. Mau masukin angka atau mau cuma ditulis K1 gini nggak apa-apa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Di sini ada diagram energi reaksi. Menggambarkan reaksi kunci lain yang ada di atmosfer. Label sumbu mengidentifikasi ada EA forward, EA reverse, dan juga ada delta H reaksi. Gambarkan dan beri label pada keadaan transisi dan hitung EA reverse-nya. Nah, di sini berarti kita harus sebelum kita memberikan label dalam keadaan transisi, kita harus memberi label pada EA forward, EA reference, EA reverse, dan juga delta H reaksi dulu. Nah, dari sini delta lagi. Energi aktivasi forward itu yang mana? Forward kan artinya maju. Berarti dia yang mana? Yang 78 78, Bu. 78, Bu. Itu yang VW apa tuh forward ya, Bu ya? VWD, Bu. Iya, di sini EA forward. Jadi kalau EA reverse-nya yang mana? Yang naik apa sih, Bu? Naik gunung yang sebelum 2OH ini, Bu. Yang kan naik kan dari O plus H2O kan naik, Bu. Mungkin batasnya. Jadi yang batas 2OH ini yang apa ini yang gunung ini, Bu. Naik ke atas itu, Bu. Jaraknya itu dari 2OH itu. Menurut saya itu sih, Bu. Oke. Terus yang 72 kilojoule itu yang apa?
Itu Bu, delta H Iya. Jadi di sini adalah delta H reaksi, sedangkan EA atau energi aktivasi reverse itu adalah yang dari puncak gunung ke paling bawah sampai ke produk. Ini adalah EA reverse. Nah, terus dari sini berarti kita bisa langsung menghitung dong berapa nilainya EA reverse. Ya kan? EA reverse. Berarti kalau dari grafik aja kita bisa bilang bahwa EA forward dikurangi delta H reaksi. Berarti 78 kurangi 72. Jadi dia nilainya adalah 6 kilojoule. Gitu, untuk nilainya. Nah, kemudian, kenapa sih ini bisa disebutkan sebagai EA forward? Nah, tadi udah saya sebutkan di awal bahwa forward itu kan artinya maju. Kita lihat dari panah jalannya reaksi ini. Panah jalannya reaksi kan dia ke kanan. Berarti dia yang akan maju. Tuh. Ini. Dan dari sini kita tahu juga bahwa ini adalah grafik untuk reaksi endotermis. Dari mana bisa endotermis? Dilihat dari delta H reaksinya yang dia nilainya positif. Itu. Nah, terus sekarang kita baru bisa memberikan label dalam keadaan transisi. Apa sih keadaan transisi? Keadaan transisi itu kan keadaan yang di tengah-tengah saat dia sebelum akan berubah. Jadi keadaan transisinya itu ada di puncak gunung. Ini transisinya. Dan transisinya kayak gimana? Di sini kan ada O sama H2. Ada O, H, O, H. Ini dia yang warna ini. H2O kan H, O, H. Nah, di sini itu kan ada H yang terpisah bergabung dengan O yang datang. Nah, O yang mendatangi H inilah nanti ada garis putus-putus kecil. Itu. Ini berarti artinya dia akan bergabung. Akan ya, belum fix bergabung. Itu tandanya titik-titik kecil. Sedangkan kalau terpisah, dia itu garis putus-putusnya itu lebar. Tuh. Nah, sedangkan kalau yang satunya, karena dia masih berikatan, berarti dia lurus aja panjang. Tuh. Ini yang akan berpisah. Jadi bedanya yang bergabung sama berpisah itu cuma ada garis yang titik-titik yang lebih banyak. Dan jangkauan atau jaraknya itu lebih kecil-kecil untuk yang bergabung, kalau yang berpisah itu jaraknya lebih lebar. Tuh. Ada yang bertanyakan dulu sampai sini? Ingat ya, kalau yang dari bawah, ini dari bawah sini, itu adalah reaksi endotermis. Karena nanti kalau untuk reaksi eksotermis akan berbeda lagi. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke contoh soalnya eksotermis? Izin bertanya Bu, Boleh. yang masa apa tadi Bu, yang keadaan transisi itu puncak yang daripada EA reverse sama EA forward ini ya Bu? Jadi kenapa dia dibilang transisi? Karena dia di saat tengah-tengah sebelum dia turun lagi. Yang dia awalnya naik, terus kan ini ada kayak garis putus. Tapi gambarnya nggak terlalu ini sih, terlalu lebar sebenarnya. Sebenarnya kecil sih daerah transisi. Ini aja. Tuh, benar-benar saat dia akan turun. Itulah daerah transisinya.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau gitu kita lanjut yang eksotermis. Nah, di sini yang eksotermis, kayak gimana kok bisa tahu kalau itu eksotermis? Kita bisa lihat dari nilai yang dibuat di soal. EA forward ini 7. EA reverse-nya 72. Jadi dia lebih besar. Jadi kita cari dulu ya. Kita cek dulu nilai dari delta H reaksi. Delta H reaksi sama dengan EA forward dikurangi EA reverse. EA forward-nya ini 7, EA reverse-nya 72. Jadi dia nilainya minus 65 kilojoule. Yang udah kalian tahu kalau minus itu pasti exotherm. Tuh. Nah, terus sekarang gambarnya gimana? Gambarkan diagram energi reaksinya. Energi reaksinya diagramnya itu di sini H, di sini jalan reaksi. Kita gambarin ini, misalnya gini lah ya. Nah, di sini itu adalah si Cl plus HBr. Nah, di sini HCl plus Br. Tuh. Nah, berarti kalau kita mau pakai EA forward-nya ini. EA forward jenis segini itu adalah EA reverse. Delta H-nya, pengurangannya, kalau kita ambil titik-titik dari sini, segini. Ini adalah delta H reaksinya. Itu. Terus untuk transisinya, transisi di sini. Tuh. Nah, terus ini kan di sini untuk memprediksi molekulnya. Jadi kita udah tahu Cl sama HBr. Yang bergabung adalah HCl-nya. Berarti di sini ada Ce, di sini ada Cl, terus ada HBr. Berarti di sini yang terpisah, yang ini yang akan bergabung. Itu. Ini gabung, ini yang pisah. Gitu. Ada yang ditanyakan untuk reaksi eksotermnya? Enggak? Oke, kalau gitu kita lanjutkan ya. Di sini ada beberapa reaksi. Diminta untuk menuliskan persamaan reaksi yang seimbang untuk reaksi keseluruhan. Dan kemudian juga tentukan molekularitas setiap tahap. Kemudian tuliskan hukum laju untuk setiap tahap. Nah, di sini berarti kita tuliskan dulu untuk reaksi keseluruhannya. Kalau untuk reaksi keseluruhan, tinggal kalian gabungkan. Kalau yang ada di produk dan ada yang di reaktan, bisa kalian coret. Tuh. Kayak gimana nyoretnya? Kan di reaksi yang pertama itu ada H2O2 menjadi 2OH. Dan yang reaksi yang kedua itu ada H2O2 ditambahkan OH menjadi H2O dan HO2. Di sini ada OH dua-duanya.
Jadi di sini coret dulu OH. Berarti tinggal satu kan OH-nya. Terus yang ketiga di sini ada HO2 ditambahkan OH menjadi H2O plus O2. Jadi di sini ada OH lagi. Berarti tinggal kita coret. Tuh, terus ada lagi juga yang HO2. Gitu. Yang bisa dicoret adalah yang ada di reaktan dan di produk. Kalau misalnya sama-sama mereka ada di reaktan semua atau di produk semua, berarti itu nggak bisa dicoret. Jadi di sini reaksi keseluruhannya adalah 2H2O2 menjadi 2H2O ditambahkan O2. Dan kalau kayak gini, ini juga udah setara. Kalian nggak usah menyetarakan lagi. Ini udah pasti setara. Itu. Jadi yang untuk A udah dapat. Terus sekarang diminta untuk menentukan molekularitas dari setiap tahap. Kalau untuk menentukan molekularitas dari setiap tahap, itu kita harus tahu dari reaktannya. Reaktannya itu ada berapa? Jadi lihat reaktan. Yang nomor 1 reaktannya ada berapa? Jumlahnya? Ada 1. Ada 1. Berarti kalau ada 1 kita sebutnya kalau ada 1 kita menyebutnya unimolekuler. Gitu. Jadi kita pakai penamaan apa sih? Lupa saya penyebutnya. Oh iya Bu, paham. Terus yang kedua, reaksi yang kedua, tahap yang kedua itu ada berapa reaktannya? Ada 2. 2 Bu. Iya, ada 2. 1 H2O2 dan ada 1 OH. Jadi kita menyebutnya bimolekuler. Yang ketiga ada berapa? Ada 2. 2 Sama juga, Bu. 2 juga Bu. Berarti ini disebut bimolekuler. Udah. Kalau misalnya 3, menyebutnya apa? Trimolekuler. Trimo. Kalau 3 molekul, itu kita sebutnya tertomolekuler ya. Oh, terto. Oh. Gitu. Nah, tahu 3-nya itu dari mana? Jadi kalau misalnya 3, ini bisa aja di soal ada H2O2 ditambahkan 2 OH. Nah, berarti di sini adalah 3 molekul. Jadi konstanta juga mempengaruhi berapa banyaknya. Itu yang menjadi 3. Kalau misalnya ada 2 H2O2, berarti itu ada 2. Itu untuk yang tahapan pertama. Nah, terus sekarang kita masuk yang ke C. Yang C ini hukum lajunya. Hukum lajunya untuk setiap tahap. Hukum laju untuk tahap pertama berapa? Kayak gimana? Yang rumusnya K itu bukan Bu. H2O2. KH2O2 pangkat 1. Iya. Jadi untuk yang laju pertama itu ada K1 dikali H2O2 pangkat 1. Karena pangkat 1 jadi nggak usah ditulis. Itu. Dan jangan lupa kalau untuk yang hukum laju, dia ini juga cuma lihat reaktan. Tuh. Berarti sekarang yang untuk yang kedua, tahap kedua. K2 dikali berapa? Itu dikali apa? H2O2, Bu. Sama OH. H2O2 sama OH1. Jadi ini K2 dikali konsentrasi H2O2 dikali konsentrasi OH. Tuh. Kalau yang tahap ketiga, K3 HO2 dikali OH. K3 dikali HO2 kali OH. Gitu.
Izin Dan- bertanya, Bu. Berarti lihat koefisiennya aja ya, Bu ya. Kalau untuk nyari itunya, misalnya ordernya gitu. Iya. Kalau di sini kan harusnya hukum lanjut tuh R sama dengan K A pangkat M sama B pangkat N. Nah, di sini M sama N-nya itu kita melihat koefisiennya aja. Kenapa? Karena di tahapan ini itu adalah pakai reaksi elementer. Atau reaksi yang digunakan adalah reaksi-reaksi yang sederhana. Gitu. Jadi kita langsung aja pakai koefisien. Gitu. Jadi kalian nggak usah bingung-bingung kalau ada tahapan-tahapan kayak gini pasti semuanya menggunakan reaksi elementer. Jadi kalau kalian mau mencari hukum lajunya, tinggal kalian tergantung dari koefisien depannya. Kalau koefisiennya, misalnya di sini ada H2O2 plus OH plus OH, ini jadinya hukum lajunya menjadi A kali H2O2 dikali konsentrasi OH pangkat 2. Kayak gini. Ini cuma misal ya, yang atas ini. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Gak ada? Tidak ada, Kalau Bu. gitu, ini ada contoh yang sama, setipe, tapi beda. Molekulnya bisa kalian coba kerjakan sendiri. Nah, di sini dari yang nomor 19 yang tadi kita kerjakan bareng-bareng, ditanya manakah zat antara. Manakah zat antara dalam mekanisme reaksi. Yang kedua ditanyakan hukum lajunya ini untuk mekanisme reaksi agar konsisten, tahap manakah yang harus menjadi tahap penentu. Tahap penentu agar bisa konsisten dengan ini. Oke, berarti kita cobain yang pertama dulu. Kita cari zat antara. Zat antara itu apa? Zat antara itu adalah zat yang hilang atau zat yang habis saat di reaksi keseluruhan. Jadi kita harus cek reaksi keseluruhannya dulu. Reaksi keseluruhannya kan berarti tadi ada OH yang dicoret. Kemudian di sini ada HO2 juga. Berarti di sini tinggal 2 H2O2 menjadi 2 H2O tambahkan O2. Nah, di sini berarti kita bisa tahu kalau zat antaranya itu yang mana aja. OH-O2, Bu. Iya. Jadi kalau zat antara kita nggak usah pakai berapa jumlahnya. Kita cuma sebutkan aja HO2 sama OH. Gitu aja. HO2 jadi nggak butuh jumlahnya. Kan di sini sebenarnya ada 2 OH yang hilang ya. Tapi kan mereka satu jenis. Jadi tulis aja cuma OH. Gitu. Jadi zat antaranya ada 2. HO2 dan OH. Nah, kemudian kita harus mencari mana sih yang menjadi tahap penentu agar lajunya adalah H2O2. Hukum lajunya K kali H2O2. Kalau misalnya kita mau pakai reaksi keseluruhan, hukum lajunya dia kan R sama dengan K dikali konsentrasi H2O2 pangkat 2. Berarti bukan. Reaksi atau tahap penentu itu pasti di antara 1, 2, dan 3. Tinggal kita cek satu-satu. Cek satu-satu. Untuk R1 berarti K1 dikali H2O2. Tahap 2 adalah K
K2 dikali H2O2 OH. Tahap 3 adalah H3HO2 OH. Berarti yang sama yang mana? Sama yang dari soal. Yang sama adalah yang tahap pertama. Gitu. Dan kalau misalnya kalian nggak dikasih tahu nih tahap mana yang hukum lajunya mana yang konstan. Kalau ini kan dikasih tahu ya hukum laju yang konstan itu yang kayak mana. Nah, kalau misalnya tidak diketahui, itu kalian bisa bilang juga kalau tahap penentunya ini ya tahap penentu bisa dilihat dari laju reaksinya. Laju reaksinya yang terendah. Tuh. Kita bisa lihat dari hukum lajunya, dia ini kan cuma punya konsentrasi H2O2 yang dikalikan sama K. Pasti dia akan nilainya lebih kecil dibandingkan di hukum laju reaksi yang kedua dan juga yang ketiga. Karena yang kedua dan ketiga juga ada harus dikali OH-nya. Itu. Pahamkah untuk menentukan tahap penentu? Atau ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, kalau gitu waktunya juga udah cukup ya. Jadi kita akhiri aja kuliah kita hari ini. Untuk pertemuan hari ini, pertemuannya sekarang. Karena nanti kita akan ketemu lagi jam 3 ya. Untuk jam 3 kita akan membahas tentang kesetimbangan kimia. Dari itu 2 pertemuan. Tuh. Oke, nggak ada lagi pertanyaan. Kalau misalnya nanti masih ada bingung-bingung, bisa juga kalian tanyakan lagi. Lewat WA atau lewat manapun juga boleh. Ya, kalau gitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih.